Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Lentera Anugerah, program Klasis Medan 1. Saudaraku yang dikasih Kristus, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada kesempatan ini hidup kami diisi oleh firman Tuhan. Kami rindu disapa oleh kasih Tuhan melalui sabdamu. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hati dan pemikiran kami dan mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Kuasai kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Amin. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita disapa dengan tema hidupmu singkat. Apa artinya? Ibu bapak dan saudara yang terkasih, ada sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua, dan itu berbunyi, apa arti hidupmu? Apa arti usia yang engkau jalani hingga saat ini? Inilah yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mungkin setiap orang pernah memikirkan hal ini, saudaraku. Terlebih ketika kita sadar bahwa usia hidup manusia itu sangatlah sebenarnya relatif pendek kalau kita bandingkan dengan beberapa makhluk yang lain. Misalnya, kita tahu bersama ikan paus biru, dia mencapai usia 110 tahun, bisa mencapai usianya hidup di dalam dunia. Atau kura-kura Galapagos, dia juga bisa mencapai usia 175 tahun, saudaraku. Hidup manusia itu begitu singkat. Dan karena itulah banyak orang yang berusaha mencari kepuasan dan kebahagiaan dalam dunia ini, selagi dia masih ada, selagi dia masih bisa. Itulah sebabnya mungkin orang akan memilih ada salah satu cara hidup agar dia memperoleh kebahagiaan. Misalnya saja, dia mampu hidup sederhana agar pikiran yang dia lalui dalam hidup ini begitu tenang. Atau menikmati hidup selagi masih bisa. Atau juga ada orang yang bekerja keras untuk mencari kepuasan dan kesuksesan dan lain sebagainya, saudaraku. Akan tetapi apa makna dan arti hidup kita ini masih belum terjawab secara sempurna. Apakah manusia itu masih hidup untuk mencari kebahagiaan di dalam dunia ini, ataukah apakah kehidupan yang dimiliki itu hanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Saudara yang dikasihi Kristus, dalam nas bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan karena dia sudah tidak mau menyia-nyiakan hidupnya, dia karena menerima kasih karunia itu. Dia tidak mau menyia-nyiakan sedetik pun, tapi sebaliknya, dia terus bekerja keras, lebih keras lagi dari orang lain karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Paulus bekerja keras sampai kematiannya sekitar umur 60 tahun. Sebagai orang martir di Roma. Hidupnya singkat tetapi padat, saudaraku. Hidupnya digunakan secara efektif untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi dunia maupun sorga itu sendiri.
Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Kristus Yesus, memang hidup itu harus diisi rasa syukur atas karunia Tuhan. Terutama karunia itu yang terbesar kita tahu adalah keselamatan. Mereka yang bisa merasakan betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib tentu di sini akan mampu memahami akan kasih Allah kepada manusia. Karena itu mereka akan lebih bisa menghargai hidupnya dan bisa memakai hidupnya untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, bagi orang Kristen, hidup yang singkat itu haruslah digunakan untuk meningkatkan kedewasaan iman. Itu kita belajar dan juga mengajar firman Tuhan. Seperti Paulus, kebahagiaan kita diperoleh dari Tuhan karena kita itu bisa mendengarkan suaranya dan bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Saudara, bagi Paulus, hidup itu bukan mencari persoalan, tetapi harus menghadapi persoalan itu sendiri. Hidup bukannya lari dari kenyataan, tetapi merasa cukup dan bahagia dalam setiap keadaan. Kebahagiaan bukan didapat dengan hidup pasif yang menghindari tantangan demi tantangan, tapi dengan berani berjuang menegakkan kebenaran daripada Tuhan. Saudaraku, pagi ini biarlah kita bisa melihat, kita mampu mengerti akan makna kehidupan itu sendiri. Hidup manusia memang singkat, tetapi kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh saat ini kami diingatkan untuk memahami hidup ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami harus lakukan menjadi berarti dan berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur dengan keadaan apa yang Tuhan berikan sebagai karunia untuk dapat kami kecap daripada-Mu. Ajari kami supaya hidup kami berarti. Dan itu semua ketika kami berserah penuh kepada kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua dimanapun berada. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.